Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan mempelajari mengenai rantai makanan. Di mana di sini saya telah menuliskan beberapa poin penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu mengenai pengertian. Yang kedua, contoh analisis rantai makanan. Yang ketiga, contoh analisis jaring makanan. Yang keempat, macam-macam rantai makanan. Yang kelima, akumulasi bahan pencemar dalam rantai makanan. Dari kelima poin ini, saya telah memasukkannya pula games. Namun ini bisa Anda melihat sendiri. Baik, terlebih dahulu kita mengetahui apa yang sebenarnya dimaksud dengan rantai makanan. Jadi rantai makanan adalah perpindahan energi dari organisme pada suatu tingkat tropis ke tingkat tropis berikutnya dalam peristiwa makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Di sini juga saya telah memasukkan pengertian dari jaring-jaring makanan, bahwa jaring-jaring makanan ini adalah gabungan dari rantai-rantai makanan yang berhubungan dikombinasikan atau digabung yang tumpang tindih dalam ekosistem. Kita lihat contoh analisis rantai makanan. Di sini bisa dilihat bahwa di sini terdapat tumbuhan yang menggunakan sinar matahari untuk menghasilkan makanan dalam bentuk gula dan disimpan dalam biji, batang, buah, dan bagian lainnya. Di sini juga kita melihat tikus. Tikus ini dia sebagai konsumen tingkat 1 atau hewan herbivora pemakan tumbuhan. Terus ular. Ular di sini sebagai konsumen tingkat 2 atau hewan karnivora, dia pemakan daging. Karena ular ini dia memakan tikus dan dia menggunakan energi untuk ular tetap hidup. Di sini juga terdapat elang. Sama, elang juga makan ular dan dia sebagai konsumen 3 atau biasa disebut dengan konsumen puncak. Namun ketika elang mati, ular mati, tikus mati, tumbuhan mati, maka dia akan diuraikan oleh bakteri, cacing, semut, dan lain-lain. Yang kemudian nanti akan dimanfaatkan oleh tumbuhan karena bakteri, cacing, semut dia mengandung zat sara yang akan nantinya berfungsi untuk tumbuhan. Juga kita lihat pula contoh kedua, namun tidak terlalu jauh berbeda. Ada tumbuhan, elang, katak, ular, dan jamur. Kita lihat lagi contoh analisis jaring makanan. Contoh analisis jaring makanan. Di sini terdapat bunga, ulat, burung pipit, dan elang. Yang kedua, sawi, ular, ulat, burung pipit, elang. 3, sawi, belalang, burung pipit, elang. Yang keempat, sawi, belalang, katak, elang. Yang kelima, sawi, tikus, elang. Yang kedua, sama juga, namun di sini dia terdapat 17 poin, bisa Anda baca sendiri. Kita akan berpindah ke macam-macam rantai makanan. Yang pertama itu yaitu
rantai makanan perumput atau biasa juga disebut sebagai di mana perumput ini dia dimulai dengan fiksasi fotosintesis cahaya, karbon dioksida dan air oleh tanah yang memproduksi gula dan molekul organik lainnya. Terus yang kedua yaitu rantai makanan deskriptif. Rantai makanan deskriptif ini berbeda dari rantai makanan terbentuk dalam beberapa cara. Yang pertama itu organismenya, yang kedua transfungsionalnya, yang ketiga detritura, dan yang keempat dekomposernya. Terus yang ketiga yaitu rantai makanan parasit. Rantai makanan parasit dimulai dari organisme besar hingga organisme yang hidup sebagai parasit. Contohnya organisme parasit antara lain yaitu cacing, bakteri, dan penayu. Yang keempat yaitu makanan saprosit. Dia dimulai dari organisme mati ke jasad penyurai, misalnya jamur dan bakteri tadi. Dia itu berfungsi sebagai penyurai. Yang kelima yaitu rantai makanan pemangsa. Rantai makanan pemangsa ini dimulai dari hewan yang bersifat herbivora sebagai konsumen. Satu, yang makan landasan yaitu tumbuhan hijau, yang kemudian dilanjutkan dengan hewan karnivora yang memakan herbivora sebagai konsumen kedua, dan terakhir pada hewan pemangsa karnivora maupun herbivora sebagai konsumen ketiga. Baik, bukan ini semacamnya. Kita melihat dari lagi akumulasi bahan pencemar tanah subur dan sehat lahir dan batin. Apakah tanah kita masih sehat? Bahan kita tercemar karena adanya misalkan petani dia menggunakan DDT diklorodicloetana yang digunakan oleh petani sebagai insektisida. Padahal DDT ini sulit terurai. Residunya tetap berada di air tanah yang kemudian terserap oleh ganggang atau tumbuhan. DDT ini juga tidak dapat terurai oleh reaksi di dalam tubuh makhluk hidup. Akumulasi DDT di dalam tubuh organisme dapat menyebabkan terjadinya gangguan fisiologis tubuh yang mutasi genetik gen atau kromosom. Jadi di sini bahwa DDT ini sangat berbahaya untuk kesehatan kita. Namun masih banyak juga para petani yang menggunakan DDT padahal dia tidak tahu bahwa DDT ini sangat sulit untuk dicerna oleh tubuh kita, sehingga efeknya yang terjadi yaitu tubuh kita mengalami gangguan dalam hal fisiologis dan mutasi genetiknya. Di sini saya memasukkan game perpindahan energi dari organisme pada suatu tingkat tropis ke tingkat tropis berikutnya dalam peristiwa makan dan dimakan dengan urutan tertentu. A. Jaring makanan, B. Konsumen, C. Rantai makanan, D. Rantai makanan parasit. Jawabannya adalah C. Kita lanjut. Yang bukan termasuk macam-macam rantai makanan adalah A. Perumput, B. Parasit, C. Saprofit, D. Deskriptif. Nah, jawabannya adalah B. Ya, terima kasih. Itu tadi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.